Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan materi budaya positif dari Ibu Jatuh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk sebelumnya mohon izin saya dahulu. Baik, kita tunggu sudah tertarik. Baik, ini tentang aksi nyata budaya positif di sekolah saya di SMP Negeri 3 Klaten yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Klaten. Untuk aksi nyata kali ini kita akan membahas tentang 7 konsep kunci budaya positif. Di antaranya yang terdapat di dalamnya yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kemudian sebelum kita membahas jauh tentang budaya positif di sekolah, saya akan memberikan salah satu gambaran salah satu sekolah piloting tentang sekolah budaya yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu salah satu sekolah di SMP Negeri 3 Banguntapan, letaknya di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Mari kita saksikan bersama. Bantul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Bantul mendukung penuh keanekaragaman budaya. Salah satu sekolah berbasis budaya adalah SMP Negeri 3 Banguntapan. SMP Negeri 3 Banguntapan ditetapkan sebagai model sekolah berbasis budaya oleh Bupati Bantul pada tanggal 20 Desember 2014. Dengan landasan yuridis antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, dan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah berbasis budaya adalah sekolah yang mengimplementasikan standar nasional pendidikan plus nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta. Sehingga harapannya lulusan dari SMP Negeri 3 Banguntapan nanti adalah anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan mencintai budaya Yogyakarta. Namun tetap mencintai budaya nasional sebagai kerangka dalam persatuan Indonesia. Untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya, kami melakukan integrasi dalam kurikulum sekolah atau pembelajaran dan juga pada kultur sekolah.
Adapun strategi pengimplementasian pendidikan berbasis budaya, yaitu kita menggunakan strategi Petro. Dengan filosofi, Petro itu adalah suka bergema dan pintar. Petro merupakan akronim dari P itu adalah pemodelan dan pembiasaan, E adalah empowering atau pemberdayaan, T adalah teaching atau pembelajaran, R adalah reinforcing atau penguatan, U adalah unik atau berbeda dengan sekolah lain, dan K adalah komprehensif, yaitu kemitraan dengan seluruh stakeholder sekolah, tripusat pendidikan baik sekolah, masyarakat maupun keluarga. Pemodelan dan pembiasaan. Pemodelan merupakan keteladanan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh komponen sekolah dalam rangka penanaman nilai-nilai karakter. Pembiasaan dilakukan dengan kegiatan infak setiap Labu Budoyo pada pasaran Kliwon. Salaman pagi, senyum salam dan sapa, tadarus pagi bagi pelajar muslim, dan doa bersama untuk non-muslim, penggunaan pakaian tradisional setiap tanggal 20 oleh guru, karyawan, dan siswa, serta penggunaan bahasa Jawa oleh guru untuk membuka dan menutup pelajaran. Sudah ending kagem pakai ugi kula samya wilujeng gesang dikala sampun samekta nampi piwudalan matematika ingkang remenaken. Empowering atau pemberdayaan. Empowering merupakan upaya pemberdayaan guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa. Kegiatan empowering meliputi pembentukan kader sekolah yang anggotanya 10 hingga 15 siswa dengan dibimbing oleh 1 orang guru pembimbing, pemberian reward kepada siswa, guru, dan karyawan berprestasi, pemberian penghargaan kepada guru terdisiplin, melibatkan orang tua siswa dalam penyelenggaraan event-event sekolah, dan pengelolaan zakat mal guru karyawan untuk membantu siswa yang kurang beruntung. Teaching atau pembelajaran merupakan kegiatan mengintegrasikan pendidikan berbasis budaya dalam kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jogja, menambah materi jemparingan pada mata pelajaran PJOK, menggunakan permainan gobak sodor pada kegiatan pemanasan dalam mata pelajaran PJOK, seni karawitan diajarkan kepada siswa melalui mata pelajaran seni budaya, dan membatik diajarkan melalui mata pelajaran muatan lokal.
ekstrakurikuler yang bercirikan budaya, antara lain seni tari dan seni pedalangan. Reinforcing atau penguatan dilakukan dengan pemasangan slogan-slogan sekolah dalam bahasa Jawa, penulisan nama ruangan dilengkapi huruf Jawa, dinding dicat mural batik dan wayang, setiap ruangan terpasang wayang kulit, dannya lomba-lomba untuk memperkuat penanaman nilai-nilai budaya melalui kegiatan apresiasi sekolah budaya seperti lomba geguritan, kaligrafi huruf Jawa, pemilihan Dimas di ajang budaya, dan mocopat. Itu aja dari unik atau berbeda dengan sekolah lainnya. Keunikan SMP Negeri 3 Banguntapan antara lain adanya pembinaan seni ketoprak, bel sekolah yang menggunakan gending Jawa, setiap istirahat memutar lagu dolanan anak, memiliki museum budaya, dan mempunyai ekstrakurikuler pedalangan. Komprehensif, yaitu adanya kerjasama antara tri pusat pendidikan, yakni antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerjasama dilakukan antara lain dengan Koramil, Puskesmas, Kepolisian, Badan Lingkungan Hidup, Radio Swadesi, Ikatan Alumni Banguntapan 3, Paluman Nusantara, pengrajin yang mengolah limbaan organik menjadi barang-barang kerajinan, dan lembaga pendidikan seperti UAD, Universitas PGRI, UNY, dan Institut Seni Indonesia.
Dampak penerapan sekolah berbasis budaya antara lain peningkatan prestasi sekolah, baik prestasi siswa, guru, maupun sekolah, peningkatan nilai ujian nasional, menjadi tempat studi banding sekolah lain, menjadi pengisi acara TV, taman gabusan, peningkatan kesantunan siswa. Baik itu tadi telah kita saksikan bersama wisata study tour kita sampai di SMP Negeri 3 Bantul, SMP 3 Banguntapan Bantul. Nah, itu tadi tentang salah satu budaya, sekolah budaya di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana disiplin positif di sekolah. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan untuk mendidik anak supaya mereka dapat melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Di mana dasar motivasi perilaku manusia sendiri ada 3 menurut Diana Gossen di dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di situ ada 3 alasan mengapa manusia melakukan sebuah perbuatan atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam tingkat ini merupakan tingkat terendah, jadi supaya tidak dihukum. Nah, seperti ini level terendah. Ketika melaksanakan seperti itu, maka muncul seperti dorongan secara fisik atau psikologis supaya terpenuhi kebutuhan mereka agar terhindar dari hukuman. Di sini biasanya akan muncul kalau saya tidak melakukannya, kira-kira saya akan diapakan ya. Nah, seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dalam motivasi yang kedua ini satu tingkat, satu level di atas yang pertama tadi. Biasanya muncul sebuah pertanyaan. Apabila saya melakukan itu, kira-kira saya akan mendapatkan apa, atau imbalan apa yang saya dapatkan, atau saya dapat pujian apa dari orang lain, seperti itu. Jadi masih level sedang, tapi sudah ada kira-kira saya ingin dapat hadiah, saya ingin dapat pengakuan, saya ingin dapat penghargaan, seperti itu. Jadi sudah setingkat supaya agar terlepas dari hukuman, yaitu supaya dapat penghargaan, seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Level ini merupakan level tertinggi. Biasanya di sini sudah muncul sebuah dorongan dari dalam atau motivasi internal. Di sini disiplin positif di sini termotivasi supaya diri mereka sendiri naik satu tingkat, sudah merupakan kesadaran dari dalam diri sendiri. Untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama cinta atau kasih sayang. Nah, ini level yang paling bawah. Jadi dasar setiap manusia pasti ingin merasa dicintai, diberi kasih sayang, diberi perhatian, seperti itu. Biasanya ini muncul dari level anak-anak. Jadi mereka ingin dicintai, dimengerti, dipahami, seperti itu. Kemudian setelah itu berkembang menjadi kesenangan. Ketika mereka kebutuhan cinta dan kasih sayang itu sudah terpenuhi, maka mereka akan mencari kesenangan. Level yang setingkat di atasnya. Hobi seperti itu, kesenangan hobi mereka. Kemudian level kebebasan. Nah, di sini biasanya ketika anak-anak itu sudah menemukan mencari jati diri mereka akan mencari kebebasan. Ketika level kebebasan ini sudah dipenuhi, maka akan muncul kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan. Ketika bebas sudah terpenuhi, penguasaan di sini. Ketika penguasaan di sini, mereka akan mempertahankan konsep kekuasaan mereka bagaimana untuk bertahan, atau bertahan hidup. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Di sini level terendah adalah penghukum.
biasanya pada posisi kontrol penghukum di sini orang akan menggunakan kata-kata ancaman, atau kalau kau tidak melaksanakannya, kalau kau tidak melakukannya, maka saya akan, seperti itu, saya akan menghukummu, saya akan memberi sanksi, saya akan memberi nilai jelek, seperti itu misalkan contohnya. Jadi ada sebuah paksaan, dorongan baik secara fisik maupun verbal itu. Kemudian ini berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Satu tingkat di atasnya, yaitu di sini biasanya menggunakan kata-kata yang membuat kita merasa mbok aku dimesake, mohon maaf dalam bahasa Jawa, atau mbok saya itu dimengerti, saya itu sudah berbuat ini, saya sudah melakukan ini untuk kalian, tolonglah mengerti saya, tolonglah saya dibantu, seperti itu. Jadi membuat orang akan merasa bersalah. Kemudian level berikutnya adalah teman. Di sini memposisikan kita sebagai teman mereka, teman dari anak-anak didik kita. Biasanya ya sudahlah saya maafkan, oke lah saya mengerti. Terus kemudian muncul lagi, begitu ya baiklah saya terima, saya maafkan, seperti itu. Kemudian satu posisi di atasnya adalah monitor atau pemantau. Monitor di sini seperti seorang pengawas. Jadi kita mengawasi semua gerak-gerik mereka, kemudian kita menunjukkan kesalahannya. Kamu salah ini, kamu melanggar ini, seperti itu. Tapi jarang memberikan solusi atau jarang memberikan kesempatan kepada si pembuat kesalahan untuk melakukan perbaikan. Jadi hanya ditunjukkan mana kesalahannya atau diberikan keyakinan bahwa salahmu ini, salahmu itu. Nah, seperti itu. Kemudian posisi teratas di sini adalah yang diharapkan kita sebagai manajer. Manajer di sini biasanya orang akan menempatkan kita memahami posisi mereka. Setelah memahami posisi mereka, menyelidiki apa yang terjadi, kesalahan, maka kita akan memberikan sebuah kesempatan. Ketika kalian membuat kesalahan, nah itu sebuah kesalahan, maka apa yang bisa diperbaiki dari nilai-nilai keyakinan yang sudah dilanggar, perbaikan apa yang akan dilakukan. Dari upaya perbaikan kemudian diberi kesempatan lagi, apakah ada kesulitan. Jika ada kesulitan, mungkin kita bisa memberikan salah satu solusi, nah mungkin yang dapat membantu supaya upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan. Kemudian ada sedikit video mengenai disiplin positif di sekolah kami. Sebelum siswa memasuki sekolah, dicek terlebih dahulu masker dan suhu tubuhnya. Saat memasuki kawasan sekolah, siswa wajib mengenakan masker dan diperbolehkan menggunakan face shield. Siswa diarahkan guru untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Bagi yang membawa sepeda, sepeda diparkirkan di tempat parkir. Setelah memasuki lingkungan sekolah, siswa wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Saat cuci tangan dan saat mengantri, tetap harus menjaga jarak. Siswa menuju kelasnya masing-masing dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa senyum salam sapa saat bertemu dengan Bapak Ibu guru. Di depan kelas sudah disediakan hand sanitizer. Siswa dapat menggunakan sebelum masuk dan saat keluar kelas. Saat kegiatan belajar mengajar, siswa tetap menggunakan masker atau face shield. Duduk siswa juga diatur agar tetap menjaga jarak saat pembelajaran. Siswa ke sekolah membawa bekal sendiri dan dimakan saat istirahat.
Jangan lupa melepas masker dan tetap menjaga jarak saat makan bekal. Saat istirahat, juga ada kegiatan berjemur dan senam yang dilakukan secara bergantian dengan makan. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa pulang dengan tertib, dengan tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak. Bagi siswa yang dijemput, wajib dijemput oleh orang tua atau anggota keluarganya sendiri. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Merupakan suatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang secara intrinsik, secara dari dalam sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar disuruh untuk mengikuti serangkaian aturan, sehingga menimbulkan sebuah motivasi ekstrinsik kalau tidak hanya dipaksa oleh aturan, sekedar tata tertib saja. Mengapa tidak peraturan kelas saja, tetapi kita memilih keyakinan kelas. Di sini mengapa kita lebih memilih pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa atau semua warga kelas. Keyakinan kelas ini juga sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi yang lebih mudah dilakukan siswa. Jangan sampai kita membuat sebuah keyakinan kelas tetapi sulit untuk diterapkan di dalam sebuah kelas. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan ajang curah pendapat atau dimintai pendapat. Jika dalam masa pandemi kita secara daring kita bisa melalui misalkan angket atau melalui grup WA grup seperti itu. Kemudian selanjutnya semua warga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika memang diperlukan sebuah penyesuaian, maka perlu diadakan sebuah perubahan. Tentang bagaimana pembuatan kesepakatan kelas dan nilai keyakinan sebagai budaya positif.
Tadi contoh praktik pembuatan kesepakatan kelas dan nilai keyakinan di dalam sebuah kelas. Nah, ini contoh dari tadi. Kemudian ini hasilnya yang sudah mereka buat. Di sini ada beberapa keyakinan. Di situ misalkan ada saya malu tidak disiplin, saya malu tidak berpakaian rapi, saya malu berbohong, saya malu melawan orang tua atau guru, saya malu tidak belajar, saya malu mencontek pekerjaan teman, kemudian saya malu bila sekolahku kotor dan jorok, saya malu bila tidak naik kelas, saya malu membolos sekolah, saya malu berkata kotor, saya malu buang sampah sembarangan. Kemudian di sini budayakan disiplin, budaya tertib itu keren, toleransi itu indah, budayakan saling menyayangi. Kemudian di sini kita pembiasaan 5S, senyum sapa, salam, sopan dan santun. Nah, ini keyakinan kelas yang kami yakini. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini merupakan sebuah tahapan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, yang dimana di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk diberikan kesempatan mencari solusi dari permasalahan yang telah tercipta atau masalah yang ada, sehingga dapat membantu murid untuk dapat berpikir tentang sosok atau karakter yang mereka inginkan, supaya mereka tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Di sini tahapan yang dalam segitiga restitusi meliputi yang pertama menstabilkan posisi atau kondisi, kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya pada saat seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, maka kita sebagai guru hendaknya menawarkan tindakan mana yang dapat siswa kita ambil. Misalkan kita menunjukkan kesalahan mereka dan meminta mereka melihat kesalahannya dengan baik-baik. Kemudian kita mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya berbuat atau bertindak. Kemudian dilanjutkan, kita mengingatkan siswa kita akan kesalahan yang telah mereka lakukan dan bagaimana supaya tidak terjadi di lain kesempatan. Langkah selanjutnya adalah bertanya, mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian kita dapat mengkritik atau memberi masukan dari kesalahan-kesalahan yang sudah dari keyakinan yang sudah dilanggar. Baik itu tadi sekilas mengenai pemaparan atau aksi nyata berbagi tentang budaya positif di sekolah kami. Untuk selanjutnya waktu diserahkan kepada Bu Sisil selaku moderator. Terima kasih Ibu Jatuh untuk paparan materinya yang sangat detail dan lengkap tentang penerapan budaya positif di sekolah tempat Ibu Jatuh berkarya. Selanjutnya, mohon izin saya melanjutkan untuk mempresentasikan tentang pelaksanaan budaya positif di SMP Pangutulur 1 Klaten. Mohon izin berbagi layar. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Ibu-ibu. Silakan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, Bu Emma sudah mengangkat tangan. Ya, kita mulai untuk sesi tanya jawab pada sore ini. Ya, terima kasih Bu Sisil atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan sesuatu Bu Sisil terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ya, kalau saya amati ketika kita
kita lihat kan skenario-nya sangat rapi ya. Dan tapi ketika kita terapkan ya untuk anak-anak, terutama misal itu kita terapkan betulan gitu ya Bu dalam kehidupan sehari-hari, di mana anak itu sama sekali belum tahu skenario bagaimana sebuah penerapan segitiga restitusi. Nah, itu dalam praktiknya di sekolah Ibu Sisil itu mengalami kendala tidak selama menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Terima kasih Bu Sisil. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Emma. Memang saat kita berada di lapangan itu banyak dinamika dan variasi yang kita alami. Apalagi saat kita bertemu dengan anak-anak yang kondisinya masih emosi. Karena kadangkala saat seusia SMP itu kan dinamika sisi psikisnya masih labil. Bahkan kadangkala mereka kemudian mengajak teman-teman terdekatnya untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka. Nah, bagaimana kemudian posisi kita sebagai teman, tapi juga sebagai manajer, ataupun posisi kita sebagai memberikan rasa bersalah kepada peserta didik untuk perbaikan sikap mereka ke depan. Memang butuh waktu ya, dan kadangkala tidak sehari selesai, dan itu butuh pendekatan ke masing-masing anak atau kepada masing-masing peserta didik, dan juga penyelesaian itu harus segera kita lakukan dengan menggandeng semua pihak. Dan juga kadangkala kalau peristiwanya di dalam mata pelajaran, kita juga harus bisa menyelesaikan secara bijaksana di dalam waktu yang tepat karena kita sebagai guru mapel. Tapi jika kasus itu ternyata belum bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat, kita kemudian harus menggandeng wali kelas ataupun guru BK. Nah, kita sebagai menjembatani supaya pelaksanaan segitiga restitusi itu bisa berjalan dengan baik, itu memang membutuhkan kesadaran dari masing-masing peserta didik yang terjadi konflik. Karena jika kesadaran itu tidak dimiliki oleh keduanya, yang terjadi hanya emosi, kemudian masalah itu tidak selesai secara tulus saat mereka menyelesaikannya berdua ataupun bersama dengan kita, guru mapel atau guru wali kelas, kemudian akan terjadi proses yang melebar kemana-mana, terjadi yang namanya gosip, bullying, dan kemudian menjadi istilahnya gunung es permasalahan yang tidak selesai. Nah, ini benar-benar kita harus menyikapi secara menyeluruh dan benar-benar harus sampai selesai. Nah, kuncinya apa? Kejujuran dari peserta didik yang terlibat konflik dan ketulusan mereka, bahwa kata maaf, kata penyesalan itu benar-benar kesadaran yang muncul dari hati mereka. Itu dinamikanya Ibu, semoga dapat menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cecilia, jawabannya sangat memuaskan. Jangan tanya Bu Emma, nanti saya tanya Bu Jatuh. Silakan Bu Jatuh, monggo. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu Sisil yang telah memberikan kesempatan pada saya pada sesi tanya jawab ini. Mohon maaf Bu Jatuh, mic-nya masih di mute. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu Sisil yang telah memberikan kesempatan. Pada sesi tanya jawab ini saya tertarik ingin mengetahui lebih jauh Bu untuk budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah Bu Emma. Nah, setelah masa PPKM yang cukup panjang dan melelahkan ini, maka untuk membangun kembali karakter siswa mungkin membutuhkan proses yang lebih panjang dan proses kesabaran yang amat sangat, terutama di dalam pembelajaran yang masih dalam terbatas ini. Kita harus separuh-separuh. Nah, itu kan menguras energi, menguras tenaga, menguras segala sesuatu ya dari guru kita benar-benar dioptimalkan pada masa yang seperti ini. Bagaimana ini saya ingin ketahui lebih jauh bagaimana Bu untuk
meningkatkan kesadaran atau motivasi intrinsik dari siswa-siswa yang terutama yang kelas 7 nih, mohon maaf, yang masih baru, mohon maaf nih bukan mendeskripsi mereka dari SD yang tidak lulus, maksudnya dari kelas 5 dan kelas 6 yang tidak terpenuhi dengan waktu pandemi, terpotong pandemi ini, kemudian tiba-tiba mereka dibawa ke budaya baru di SMP. Nah ini bagaimana Ibu Emma? Monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jatuh atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada Jatuh, saya. mic-nya dimatikan. Mic-nya jatuh dimatikan. Ya, jadi saya untuk mengefektifkan waktu selalu mengkolaborasikan upaya untuk membudayakan budaya positif ini, langsung saya kolaborasikan dengan pembelajaran saya. Nah, kebetulan saya mengajar kelas 9 Bu Jatuh, tapi ya bisa saya ceritakan ya untuk kelas 9. Nah, saya kaitkan dengan visi yang sudah saya buat ya, bahwa saya ingin mewujudkan murid yang religius, kemudian percaya diri, mandiri, dan bermanfaat bagi orang lain. Saya berpikir ketika saya melakukan itu, saya pisahkan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu sepertinya menguras banyak waktu, dan saya juga akan sulit untuk memonitonya. Dan mungkin kalau di luar pembelajaran itu sangat keluar dari ranah saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia. Nah, dari situ kebetulan ketika melakukan aksi nyata ini berbarengan dengan materi menulis cerpen. Nah, di masa pandemi dulu ketika saya melakukan sebuah pembelajaran secara daring, banyak sekali anak itu ketika disuruh untuk menulis sebuah cerpen, itu kebanyakan dari mereka menjiplak cerpen dari itu. Nah, dari situ sudah bisa dibaca bahwa jiwa kemandirian, percaya diri, bahkan religiusitas pada diri anak itu sangat kurang. Nah, berbarengan dengan materi ini, saya ingin benar-benar mewujudkan sifat-sifat yang religius, mandiri, percaya diri, dan juga bermanfaat bagi anak, yaitu dengan menulis cerpen, ya. Kemudian untuk memastikan bahwa cerpen itu merupakan cerpen karya mereka sendiri, mereka saya anjurkan untuk mengupload karya mereka baik di Wattpad, Instagram, di Facebook, ataupun blog pribadi milik mereka. Jadi dengan adanya seperti itu, mereka akan mengetahui konsekuensinya. Ya, kalau upload di media sosial itu berarti saya tidak perlu menyampaikan harus orisinil, mereka sudah paham bahwa saya harus mengupload karya saya sendiri. Kalau tidak, kalau misalnya jiplak dari karya orang lain kan otomatis kena undang-undang atau kena denda gitu ya. Tapi saya tidak menyampaikan itu, saya biar mereka berpikir sendiri kenapa harus diupload seperti itu ya. Dan kemudian kalau harus mengupload itu kan berarti secara tidak langsung kan untuk menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Karena selama ini kan mereka itu berlatih sosialisasi juga kurang karena selama ini di rumah, kadang kalau Google Meet juga menutup videonya, jarang sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa itu tidak sopan juga, sama sekali tidak berpengaruh gitu ya. Nah, dari situ dari hal kecil, hanya dari menulis cerpen karya mereka sendiri dan mengupload di internet, saya harapkan bisa membangun budaya positif ya di dalam diri mereka sendiri. Dan saya pun juga tidak memaksa kamu harus selesai besok ya sebelum hari Sabtu, tidak. Saya hanya ingin melihat kesadaran intrinsik mereka itu sampai mana gitu ya. Dan sampai saat ini saya hitung memang baru 5 atau 6 anak yang mengumpulkan link ya karya mereka, tapi saya berusaha untuk hanya mengingatkan, saya tidak memaksa datanya kapan, hanya terkadang saya beri rambu-rambu untuk pekan depan karena sudah mau persiapan penilaian akhir semester, pekan depan kita sudah masuk pada materi lain. Jadi kan saya tidak menagih, tidak apa, cuma memberikan rambu-rambu saja. Coba saya lihat apakah muncul motivasi intrinsik dalam diri mereka. Demikian Jatuh jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ena. Wah, ini sangat memotivasi atau menjadi inspirasi bagi sekolah kami. Jadi di situ saya bisa belajar bagaimana budaya santun Bu Emma di sekolah Bu Emma. Jadi memberikan tanggung jawab
memberikan tanggung jawab, memberikan rasa percaya diri pada siswa, karena ketika hasilnya dibaca orang lain itu pasti akan bangga, minimal hanya di media sosial, tapi kan itu membuat bangga, apalagi kalau nanti bisa dilihat ternyata sudah 1000 viewer misalkan seperti itu, betapa ini sangat membanggakan, dan itu bisa menjadi jejak digital yang bisa diingat sepanjang hayat ya, dan kemudian membelajarkan konsekuensi tanggung jawab kepada mereka. Jadi ketika mereka menciplak atau menyontek ataupun copy paste, itu akan menyadarkan mereka bahwa akan dibaca orang banyak, dan ketika dicap menjadi plagiat itu tentu mesti akan diingat seumur hidup, akan dicap plagiator semacam itu, meskipun tidak melihat wajahnya secara langsung, tidak mengenalnya secara langsung, namun jejak digital itu tentu akan membawa dampak yang mungkin bisa menjadi efek jerah bagi siswa ya, itu menumbuhkan tanggung jawab juga bagi mereka. Kemudian daya santun tadi yang tidak memaksakan, nah itu sangat menarik itu untuk dipelajari. Nah, tidak memaksakan namun memberi kesempatan atau kebebasan, tapi dengan diberikan pembelajaran tanggung jawab. Nah, sangat menarik. Baik, terima kasih atas sebuah wawasan yang mungkin bisa saya bawa ke sekolah kami, kemudian diterapkan dan dikembangkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Emma. Ya, sama-sama Bu Jatuh, terima kasih. Wow, diskusi yang sangat menarik ya, paparan dari Bu Emma dan Bu Jatuh. Selanjutnya saya jadi ingin bertanya kepada Bu Jatuh nih. Bu Jatuh, tadi waktu anak buat komitmen ya kepada diri mereka, bla 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 bla. Nah, saya jadi tertarik nih. Itu sangat bagus untuk nanti akan saya kembangkan di pembelajaran yang saya ampu di SM Pangtulur 1 Klaten. Nah, kemudian saya ingin bertanya trik Bu Jatuh untuk bisa mengajak anak mengingat kembali komitmen yang pernah mereka buat. Karena kadang-kala anak kan mood sedang bagus ya bagus, tapi karena kalau sudah nggak mood jadi seenaknya sendiri. Nah, itu trik Bu Jatuh bagaimana sih? Kan jadi kayak best practice ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sisil. Kalau di sekolah kami, nah jadi setelah terjadi kesepakatan, mereka menuliskan, jadi mereka akan membuat, kemudian akan saya laminating. Sebentar saya ambilkan salah satu contohnya. Nah, misalkan seperti ini, apakah terlihat? Maaf, gitu. Nah, seperti itu misalkan, jadi supaya karena dari kertas akan lebih mudah sobek, atau misalkan dari tinta seperti itu kan dia akan lebih mudah pudar. Nah, maka saya laminating supaya lebih awet dan bisa didokumentasikan lebih lama. Kemudian seperti ini biasanya saya tempel di kertas atau mading di kelas-kelas mereka. Jadi supaya mereka saat membaca, misalkan tadi tidak sengaja berkata jorok misalkan, kemudian ingat, oh iya, kesepakatan di kelas kami berkata kotor atau berkata jorok itu malu, seharusnya kan saya malu nih. Nah, kemudian akan mengingatkan mereka, oke, saya akan punya rem. Nah, hasilnya seperti itu, saya akan lebih mengkontrol ucapan saya seperti itu. Harapannya seperti itu, ketika ditempelkan, dibaca mereka lebih, karena ketika diulang-ulang tentunya akan lebih mudah diingat seperti itu. Kemudian contoh lainnya, hal itu biasanya kemudian saya dokumentasikan, kemudian kadang saya buat status supaya ketika, oh iya, statusnya Bu Jatuh mengingatkan saya, misalnya seperti itu. Nah, atau mungkin saya posting mungkin di Instagram seperti itu, atau di Facebook sekolah, Instagram sekolah. Jadi hanya fungsinya yang mengingatkan saja sih, mengingatkan dengan harapan mereka selalu dengan diulang akan teringat, kemudian dengan pembiasaan maka akan menjadi sebuah budaya. Demikian Bu Sisil. Keren, guru-guru hebat, guru-guru penggerak. Oke, apapun yang terjadi, dinamika pasti terjadi di setiap sekolah. Tapi perubahan itu harus kita lakukan dengan langkah kecil yang kita lakukan. Orang suka, orang tidak suka, orang sejalan dengan kita atau tidak sejalan, itu dinamika. Tapi bagaimana kita bisa tetap fokus dengan tujuan baik kita. Tetap semangat, guru-guru hebat penggerak kelompok E1. Sukses. Ayo kita foto dulu untuk dokumentasi.